Halo, salam sepak bola, salam olahraga, assalamualaikum dan juga shalom, salam sejahtera, homestay swastiastu, namo buddhaya dan salam kebajikan tentunya. Oke, kita akan membahas tentang timnas kembali, yaitu kita pertandingan sudah dekat. Nah, akan semakin dekat dan semakin dekat ya rekan-rekan ya. Jadi kita akan membahas timnas kita. Dan untuk strategi apa yang akan dimainkan oleh Patrick Kluivert ini, karena memang di dua pelatih ini yang bergabung, yaitu ada Patrick Kluivert dan juga Pastor sendiri ini ya, Alex Pastor sendiri ini adalah punya tipikal berbeda, sangat berbeda jauh untuk kedua pelatih ini. Tapi ini dalam satu dalam satu rumah, katakanlah seperti itu ya rekan-rekan. Jadi ini tentunya pertandingan ini akan seru dan juga sulit ditebak. Oke, dan menurut teman-teman akan memakai formasi seperti apakah dan memakai strategi apakah untuk Patrick Kluivert ini ya, ini dan karena memang Patrick Kluivert juga di sini adalah terkenal dengan total footballnya, yaitu dengan penguasaan bola dan lebih lama menguasai bola lalu menyerang seperti itu, dan tidak akan dan bisa dikatakan semi bertahan dan jenis pelatih yang suka bertahan juga ataupun penguasaan bola yang terpenting itu dari Patrick Kluivert sendiri, dari yang saya tonton dari sebelum-sebelumnya yang saat ia melatih juga. Nah, saat ia juga melatih timnas yang lain juga di Barcelona dan lain sebagainya, dan paling tidak kita menganalisis adalah 5 pertandingan yang sudah dia jalani. Nah, ini sebelumnya di klub-klub yang sebelumnya Patrick Kluivert ini selalu mengandalkan penguasaan bola ataupun total football, dengan kental dengan total football. Dan Alex Pastor yaitu adalah selalu mengandalkan dengan bola-bola long pass. Jadi dia tidak mengandalkan bola-bola, yang mengandalkan bola-bola long pass menurut saya, dan ia cenderung untuk menyerang. Dengan formasi dengan cenderung untuk menyerang untuk Alex Pastor seperti itu yang dan gaya permainannya. Tapi di sini dua pelatih di sini dipersatukan, dipadukan. Nah, apakah yang akan terjadi? Apakah yang terjadi nanti sesuai dengan gaya permainan Patrick Kluivert ataupun Alex Pastor di sini? Dan menurut informasi yang saya dapat itu adalah untuk Alex Pastor sendiri ini di bagian strategi nanti. Nah, tapi di sini bagi saya, menurut saya ini juga nanti yang akan datang ini tidak seperti itu ya menurut saya. Kemungkinan besar di sini karena dua pelatih ini bersatu, nanti adalah ada kemungkinan nanti ini adalah kita penguasaan bola diperkental, kita akan bisa penguasaan bola diperkental tapi juga menyerang penguasaan bola dan menyerang. Nah, kemungkinan besar untuk line up yang akan ditampilkan oleh Patrick Kluivert ini menurut saya ya, ini akan membuat ataupun line up-nya ini akan menjadi formasi 4-4-2. Nah, ataupun bisa 4-4-2. Nanti 4-4 di belakang 4, di tengah 4 dan di depan 2 untuk sebagai penyerang. Nah, itu dia kenapa karena di sini kita juga, saya mengamati ini juga karena kondisi dari lawan kita nanti. Nah, kenapa 4-4-2 ini cenderung nanti akan memperkuat lini tengah oleh Alex Pastor dan juga juga Patrick Kluivert ini juga akan mengandalkan lini tengah dan akan mengandalkan dua flank kanan dan flank kiri, tapi nanti di saat menyerang. Nah, di saat menyerang ini bisa berubah menjadi formasi 4 ya, formasi 3-3. Nah, formasi 4-3-3-1. Nah, ini dia akan menjadi formasi 4-3-3-1. Ini bisa seperti itu, ataupun juga bisa akan menjadi formasi 3-4-4. Nah, 3-4-4 ataupun juga bisa saja di depan juga akan
tengah, di depan ini akan ada 3, nah, itu karena nanti didorong untuk pemain tengah akan didorong ke depan sebagai mestinya. Kemudian tapi di sini tidak akan meninggalkan di lapangan tengah, dan kemungkinan besar untuk lawan kita, untuk Australia sendiri akan mengandalkan sayap. Karena apa? Nanti otomatis nanti untuk di lini tengah akan dikuasai oleh timnas Indonesia untuk Australia sendiri. Nah, karena apa? Di sini sama analisis dengan formasi 4-4-2, karena di sini dari Australia sendiri ini adalah kekurangan dari lini tengahnya. Memang sangat kekurangan sekali untuk lini tengah, sangat miris sekali untuk lini tengah dari Australia. Ini menurut saya ya. Ini menurut saya ya teman-teman ya. Itu perkiraan saya, karena kita harus memanfaatkan lini tengah kita, karena memang Australia saat ini lini tengahnya sedang tidak baik-baik saja, kekurangan di lini tengah. Dan adapun lini tengah itu adalah dari pemain-pemain cadangan, dan ini bisa kita manfaatkan, dan kemungkinan besar dan untuk menyerang nanti timnas Australia itu dari sayap kanan dan juga sayap kiri. Dan ini timnas Indonesia memang harus memenangkan bola di lini tengah. Dalam pertandingan 4-4-2 ini cukup efektif untuk skema bertahan kita. Ini nanti akan menjadi 4-4-2 skema kita bertahan. Tapi saat kita dalam posisi menyerang, kita bisa berubah menjadi 4-3-4. Nah, berarti di depan ini ada 4 orang ya, di depan ada 4 orang, di belakangnya ini ada 2, ada 3, ataupun kita bisa berubah juga menjadi 3-3-4. 3-3-4 saat menyerang akan berubah menjadi 3-3-4, ataupun di sini juga nanti timnas Indonesia akan berubah menjadi di satu sisi nanti juga akan berubah menjadi 3-4-3. Ya 3-4-3. Nah, seperti itu kemungkinan besar ya, karena memang kalau lihat dari kriteria kedua pelatih ini, karena memang tidak mungkin kalau dengan hanya mengandalkan bertahan, itu tidak mungkin untuk Patrick Kluivert sekarang, karena memang ada pertimbangan, ada Alex Pastoor cenderung menyerang, ingin menyerang. Nah, seperti jadi akan itu, dan nanti akan dikombinasikan bertahan dan juga menyerang. Nah, jadi seperti itu. Kemudian apalagi di sini untuk kemungkinan di belakang ini nanti biasanya ada di back tengah ini, jelas ini ada Jay Insas di tengah, ada Jay Insas dan juga Hilger. Mas Hilger dan Jay Insas ini ada di tengah, dan Verdonk ada sebelah kiri ataupun kanan untuk Calvin Verdonk dan juga Calvin Dijk. Calvin Dijk ini kemungkinan besar ini kan tidak ada, jikalau memang belum bisa main, ini nanti akan digantikan oleh James untuk Calvin Dijk sendiri, akan digantikan James. Dan untuk di tengah nanti kemudian ini adalah Tom Hay untuk untuk di tengah ini akan Tom Hay dan juga di sini Pelupessy. Di sini akan Tom Hay, Pelupessy, dan kemudian untuk Rangers sendiri dan Ole Romeni ini nanti di depan. Ole Romeni di depan, karena Olo Ratmangun sendiri ini juga tidak bisa bermain. Ini kemungkinan besar itu adalah nanti untuk yang ditinggalkan dari Dix juga bisa digantikan oleh Sandy Wells, atau kalau nggak Sandy Wells atau itu bisa digantikan oleh James. Nah, tapi kemungkinan saya lebih berat James ya. Ataupun nanti James ini juga bisa ditarik ke depan, ditarik di tengah depan, ini kemungkinan besar ya. Di situ ada Tom Hay, ada Pelupessy, dan juga ada Marcelino Ferdinand. Di tengah ini ada Marcelo Ferdinand, ada Pelupessy, dan juga Rangers ya. Dan juga untuk sendiri di bagian depan sebagai penyerang sayap kita itu kemungkinan adalah yaitu adalah yang pasti Ole Romeni. Kalau tidak itu Ole Romeni ataupun yang pemain dari Liga 1 kita yang terbaru itu juga bisa. Dan kalau tidak itu akan seperti Rafael Struijk.
Nah, kemungkinan besar untuk Rafael Struijk ini akan tetap diandalkan di lini depan. Di situ ada Rafael Struijk ataupun Aliano Rangers ini juga ditarik ke depan saat menyerang. Kemungkinan besar di sini ada Marcelino Ferdinand, oleh Romeni, di depan ada Marcelino Ferdinand, oleh Romeni, Rangers, dan juga Pelupesi. Nah, dibantu oleh Pelupesi, dan kemungkinan besar dan untuk Tom Hay akan mundur ke belakang sedikit untuk menjaga keseimbangan serangan balik, keseimbangan serangan balik ataupun counter attack dari Australia. Itu ya dari menurut saya ya teman-teman. Ini bagaimana menurut teman-teman? Dan yang pasti nanti saat kita bertahan tentunya akan menggunakan formasi 4-4-2, dan untuk di pertengahan saat kita akan menyerang ini akan menjadi formasi 4-3-4. Nah, itu dia 4-2-4. Nah, 4-2-4 dalam formasi menyerang, ataupun juga akan bisa menjadi formasi 4 ataupun 3-3-4. Nah, itu dia akan lebih ideal dan akan menjaga kedalaman. Ini kita juga tidak full menyerang, karena memang kalau full menyerang ini juga sangat berbahaya, karena memang nanti diperkirakan untuk Australia ini akan mengandalkan counter attack dan akan mengandalkan serangan balik. Karena apa? Ya tidak akan bisa, karena ya tentunya akan membangun serangan dari samping, karena memang di lini tengah memang agak kekurangan dan agak kewalahan untuk di lini tengahnya, ini perkiraan. Dan yang kita coba itu adalah yang mungkin yang agak berat ini adalah nanti itu untuk Kevin Dix ataupun nanti Sandy Wells dan juga Verdong. Ini dia yang menjadi kunci untuk menyapu ataupun menghalau serangan-serangan dari striker dari Australia, karena memang yang bisa kemungkinan besar ini akan bermain melalui sayap. Dan untuk pertandingan kemarin juga banyak yang dilakukan dari sayap juga, dan ini kemungkinan besar ini juga tidak lebih akan seperti itu. Nah, untuk permainan dari Australia, karena kita lihat juga permainannya sekarang kita juga kekurangan pemain tengah dari kubu Australia. Dan kemudian apalagi ini untuk strikernya dari Australia, yaitu adalah Kusen. Ini juga sudah sembuh dari cedera, dan tentunya ia akan mendapatkan tempat utama dari timnas Australia tentunya ya di sini. Nah, jadi ya, tentunya Australia akan mengandalkan samping dari penyerangan dari samping yang harus kita waspadai. Ini tentunya mereka juga akan bisa menusuk dari flank kiri dan flank kanan, dan mengandalkan kecepatan. Jadi ini ada tugas dari lini tengah, ini memang benar-benar harus diperkuat agar aluran bola ini tidak sampai ke daerah pertahanan kita yang dari samping. Ini memang nanti bisa tugas dari nanti Pelupesi, untuk Pelupesi dan juga Pelupesi kemungkinan besar ini nanti Pelupesi sebelah kanan atau sebelah kiri ya, ini bisa saja. Dan ini nanti ada tugas dari Pelupesi dan juga Rangers harus bisa menghadang jangan sampai ke tempat kita. Dan kemudian di situ ada Tom Hay, dan kemudian juga ada kalau ada dipanggil atau sign Patinama, tapi karena memang ini sangat sulit untuk memprediksi di line up-nya, karena memang ada 27 pemain ini belum diumumkan untuk saat ini. Jadi kita masih agak timbang-timbang, tapi yang jelas itu permainannya itu akan seperti itu untuk menjaga squad kedalaman agar tidak banyak kebocoran, dan kita juga agar tidak lalai untuk selalu meninggalkan di posisi back, itu tidak akan meninggalkan back itu sepenuhnya. Setidaknya pastinya nanti ini setidaknya paling sedikit itu nantinya back akan ditinggalkan ada 3. Kemungkinan besar nanti yang ditinggalkan itu ada Hilgers, di sini ada Hilgers dan juga Jay Inces dan juga Kevin Dix. Ini nanti karena kalau Kevin Dix dipasang ya, kemungkinan besar itu yang ditinggal di 3 di belakang itu adalah ada Verdong,
ada Hilgers dan juga Jay Inces itu di belakang kemungkinan besar, dan Kevin Dix ini akan maju ke depan, atau Sandy Watts juga kalau digantikan oleh Sandy Watts nanti akan maju ke depan untuk membantu serangan. Nah, karena memang tipikal dari Kevin Dix sendiri ini adalah ia sering-sering suka membantu Sandy Watts dan juga Kevin Dix ini sering-sering suka membantu dan mempunyai kelincahan dan mempunyai kecepatan dan juga mencari posisi yang baik. Dan ini sangat bagus untuk membantu penyerangan timnas Indonesia. Jadi itu ya untuk prediksi line up yang bisa saya sampaikan bagaimana menurut teman-teman dan juga strategi yang akan mainkan oleh Patty Cliver menurut dari pemain-pemain dari Australia, keadaan pemain dari Australia sekarang. Menurut saya dari bagaimana nanti kita buktikan seperti apa, dan nanti kita akan cari lagi, kita akan ulas lagi untuk tentang posisi juga ini taktik dari Cliver kalau sudah 27 pemain ini nanti sudah dipanggil secara resmi, karena kita akan tahu siapa saja. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah like dan subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih dan salam sepak bola selalu maju timnas Indonesia. Semoga timnas Indonesia juga menang atas Australia. Amin.